Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Siti Misaro SPD, nomor induk 24144620071 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, bidang studi pendidikan ekonomi. Pada hari ini Sabtu 19 Juli 2025 saya akan melakukan ujian kinerja di SMA Islam Darul Hikmah mata pelajaran ekonomi materi ketenagakerjaan. Ini kartu identitas saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sudah di kelas semua? Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kelas semua, untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Marilah teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kegiatan pada hari ini di hari Sabtu yang cerah, kita semua bisa melaksanakan kegiatan rutin kita setiap hari, yaitu belajar kelas kita dengan sebaik mungkinnya. Untuk keadaan kalian hari ini, pada bahagia semua? Alhamdulillah. Bahagia ya? Oke, sebelum ke pembelajaran Ibu cek dulu untuk kerapihan pakaian. Kelasnya sudah bersih, coba kita tengok. Kalau ada sampah silakan dipungut. Bersih ya? Alhamdulillah, semuanya rajin-rajin. Jadi kita untuk hari ini, hari Sabtu, ini pertama kali kita pertemuan di semester pertama ya, kelas 11 di tahun ajaran baru setelah kalian libur kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah sudah naik kelas semua, dan harapannya kalau sudah naik kelas berarti semakin rajin, semakin disiplin. Oke? Paham ya? Oke, sebelum mulai ke materi, Ibu absen terlebih dahulu. Aulia ada? Aulia minta? Erlangga, Fahri, Fatma, Halimah, Intan, Loveta, Alfa, Mika, Muhammad Burhan, Nisrina, Nur Alisa, Repti, Raihan Alga, Rangga Bayu, Rehan Almazhar, Titi Aprilia, Zahra Devi, Aufa
Nias, Putri Maharani Salsabila, Ulfa Zahro. Hadir semua ya. Baik anak-anak semua. Jadi untuk pertemuan pertama ini ada materi pembelajaran kita yaitu masalah ketenagakerjaan, dan untuk pembelajarannya ini tujuannya setelah kalian mengikuti daripada pembelajaran hari ini materi ketenagakerjaan, tujuannya kita dapat mendeskripsikan, terutama kalian mendeskripsikan konsep ketenagakerjaan, terus membedakan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, mengidentifikasi jenis tenaga kerja, dan kita dapat menganalisis daripada masalah-masalah di bidang ketenaga kerjaan. Nah ini poin, ada 4 poin yang harus kita bisa kuasai atau kita pahami. Oke, sebelum memulai ke materi, untuk menambah rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, silakan berdiri sejenak, kita menyanyikan lagu nasional. Silakan dipimpin siapa yang mau ke depan mewakili. Yuk, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, baca. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, ini kita sebelum ke materi ketenagakerjaan, mungkin kalian masih ingat dengan materi dulu Ibu sudah pernah memberikan itu tentang masalah apa sebelum ini, sebelum daripada materi ketenagakerjaan. Ada yang tahu? Sebelum materi ketenagakerjaan, ada yang tahu? Lupa. Oke, karena sudah libur 1 bulan ya. Baik, kalau sudah lupa tentang materi sebelumnya, ini kita ke materi hari ini. Ibu tanya dulu nih, ada yang pernah bekerja enggak? Kalau pas libur gitu, ada yang nyambi kerja harian? Ada? Ada yang pernah bekerja? Siapa yang pernah bekerja? Fahri, kerja apa Fahri? Bantuin bapak memanen karet di kebun, Bu. Bantuin bapak memanen karet di kebun. Oke. Diupah nggak sama bapaknya? Berapa penghasilannya? Diupah juga sama bapak 200.000. 200.000 sekali panen ya, sekali ngangkat. Iya, Bu. Oke, terima kasih untuk Fahri jawabannya. Terus tadi Fahri pernah nih kerja, ada lagi enggak di antara kalian nanti
besok nih kalau udah lulus pengennya jadi apa? Pekerjaannya apa? Oh Mbak Titi, apa Mbak pengen jadi apa kalau udah lulus? Saya kalau udah lulus saya pengen jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Oke ya, jadi pengusaha. Kenapa pengen jadi pengusaha Mbak Titi? Karena saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa anak muda zaman sekarang itu bukan hanya rebahan atau main-main gadget saja, tapi anak muda zaman sekarang juga memiliki kreativitas agar bisa sukses dengan cara mereka sendiri. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak Titi ya. Jadi kita itu harus punya cita-cita sebaik mungkin. Tidak apa-apa walaupun katanya cuma mimpi, karena segala sesuatu itu ada dari tujuan awal kita. Kalau kita sudah punya tujuan yang kuat, biasanya akan tercapai. Salah satunya tadi Mbak Titi bilang pengen jadi pengusaha. Keren, bagus. Karena memang rata-rata perekonomian itu ditunjang daripada pengusaha. Nanti kalian akan tahu materinya bagaimana ketika kalian jadi pengusaha. Ya, ini kita nanti ada di materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya tadi ya. Oke, jadi tadi kawan-kawannya sudah memberikan ya salah satu gambaran tadi Mas Fakri pernah kerja, Mbak Titi besok pengen jadi apa. Nah ini kita ada materi yaitu ketenaga kerjaan. Ada yang tahu sebelumnya apa itu ketenaga kerjaan? Oke, Mbak silakan Mbak Nisa. Apa ketenaga kerjaan Mbak? Tenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa bekerja. Ya, jadi tenaga kerjaan itu intinya adalah suatu pekerjaan selama, sebelum, dan selama kita bekerja. Nah di sini boleh kalian lihat itu ya, di depan ada slide, boleh kalian membaca dan pahami terlebih dahulu ya. Ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 ya. Nomor 2003, ketenaga kerjaan menyatakan yaitu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, jadi ada dalam peraturan undang-undang. Jadi kenapa pemerintah mengatur ketenaga kerjaan dalam undang-undang? Karena ketenaga kerjaan ini sangat berkaitan daripada dengan pembangunan perekonomian Indonesia. Jadi pemerintah harus benar-benar memperhatikan bagaimana bidang pekerjaan yang ada di negaranya. Ini ada peta konsep ya, peta konsep yang harus kalian pahami di materi ketenaga kerjaan. Boleh dibaca dulu tuh, dilihat angkatan kerja, kesempatan kerja, pengangguran, terus di bawah ketenagaan kerja ada hubungan kerja, permintaan, penawaran, dan pasar kerja. Baca kan? Baca ya. Silakan perhatikan gambar di bawah. Oke, itu ada gambar anak kecil sedang bekerja. Apa itu profesinya? Profesinya apa? Main apa dia? Bermain musik atau bermain gitar. Ada yang hobi bermain musik di kelas ini? Hah? Ada yang hobi bermain musik? Mbak Intan. Mbak Intan hobi bermain musik. Coba Mbak Intan mungkin bisa mengeluarkan pendapatnya. Apa pendapatnya tentang apa itu gambar tersebut? Untuk berkaitan dengan materi kita ketenaga kerjaan. Gambar di atas adalah seorang anak kecil sedang di bidang main musik.
kesenian. Baik, jadi gambar tersebut adalah seorang anak-anak yang bekerja di bidang musik atau kesenian. Terus pertanyaan kedua itu, apakah anak kecil itu termasuk sebagai tenaga kerja? Iya Ibu, Ya, anak tersebut adalah tenaga kerja yang terdidik dan terlatih, namun bukan angkatan kerja karena usianya masih kecil. Oke, terima kasih Mbak Intan. Jawaban yang sangat tepat. Jadi anak kecil kita mungkin sering lihat ya, sering lihat anak-anak bahkan di televisi, di handphone, karena bagus mengasah keterampilan sedang dini, dilatih sejak kecil. Mungkin ada juga kalian di rumah dari kecil dah diajarin tuh sama ibunya sesuai hobinya, atau bahkan ada orang tua yang mendidik anaknya dari kecil walaupun anaknya tidak hobi berdagang, misalnya diajarin anaknya dagang, suruh jualan. Di sekolah boleh nggak jualan? Anak sekolah bawa jualan ke sekolah boleh nggak? Boleh, selagi itu tidak mengganggu kegiatan belajar. Misalnya kalian bawa gorengan, bawa kue, kalian taruh dulu saat pembelajaran. Ketika selesai atau jam istirahat, ada kawannya yang mau beli, ya dilayani. Ya, itu sama saja kita melatih keterampilan berwirausaha sejak kecil, ya, tidak masalah. Seperti gambar tersebut, anak-anak bermain gitar tidak masalah, dididik dari kecil karena itu salah satu bidang pekerjaan. Namun untuk kategori sebagai angkatan kerja belum masuk. Kenapa sih Bu belum masuk? Karena nanti ada penjelasannya lagi, ada perbedaan antara angkatan kerja, ya, bukan angkatan kerja, dan kesempatan kerja, nanti ada materinya. Terima kasih Mbak Intan ya. Nah, tadi karena jawaban dari Mbak Intan tuh, perhatikan lagi gambar tersebut. Ada dua gambar. Yang pertama gambar apa itu? Pak Dokter. Yang kedua tukang jahit. Nah, jawab pertanyaannya ya. Identifikasi pekerjaan di atas termasuk tenaga kerja apa? Terdidik, terlatih, atau tidak terdidik dan tidak terlatih? Ada yang tahu? Oke, Mbak Olive, silakan Mbak Olive. Pekerja di atas adalah tenaga kerja yang terdidik yaitu dokter dan tenaga kerja terlatih yaitu tukang jahit. Tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih. Nah, jadi di lingkungan kerja ataupun di lingkungan masyarakat kita ada namanya macam-macam profesi atau bidang pekerja. Ada namanya bidang pekerjaan sesuai dengan tadi terdidik, terlatih. Ada lagi tidak terdidik dan tidak terlatih. Bagaimana untuk kita bisa menjadi profesi yang diinginkan oleh diri kita atau bahkan lingkungan kita, itu ya tergantung daripada awal mula diri kita mencari tempat pendidikan atau ilmu, ya. Misal kalau orang yang punya uang dari kecil dia ingin jadi dokter, bisa mudah orang tuanya memasukkan dia ke universitas kedokteran. Atau jangan sedih juga yang tidak punya uang, ada namanya beasiswa. Kita bisa menjadi dokter, apalagi kalian di pondok pesantren udah punya modal namanya hafiz kitab. Banyak, silakan di searching, dicari tahu universitas mana yang bisa menyediakan beasiswa kedokteran untuk lulusan pondok pesantren terutama ya. Jadi itu bisa salah satu menjadi tangga kita untuk besok kita akan menjadi apa sesuai dengan keinginan. Nanti kalau kalian misalnya tercapai jadi dokter, ya berarti kalian besok di masyarakat menjadi Bu Dokter, Pak Dokter. Atau kita tidak punya modal untuk sekolah, tidak punya kemampuan di bidang beasiswa, jangan bersedih hati. Masih banyak
cukup atau yang banyak juga. Misalnya kita melatih diri kita di profesi-profesi yang bisa kita dapatkan tanpa harus kita sekolah, yaitu dengan melatih diri kita, mengasah kemampuan kita. Dengan modal apa? Contohnya yang pertama, kita misalnya kerja tempat orang bengkel motor, kalau kita mau jadi seorang montir, ya kita cari ilmunya dari mereka atau dari si montir yang punya skill handal. Nggak apa-apa jadi karyawan, nggak digaji dulu nggak masalah, ya itu namanya tahapan mencari ilmu itu. Jangan langsung memikirkan bayaran. Kalau kita langsung memikirkan bayaran, biasanya ilmunya nggak dapet dan bayarannya nanti nggak selamanya kita dapat. Kalau kalian ingin mencari keahlian, terutama kita harus sabar dulu ngikut orang. Kalau kita nggak punya modal, ngikut orang, caranya kita ikuti yang sesuai dengan hobi kita atau dengan skill kita dulu. Misalnya nih pertama, si Miftah ini hobinya di bidang las. Ibu perhatikan ya, kalau setiap hari Miftah itu hobinya di las, bantuin ini bapak kepala sekolah kita, itu boleh diasah kemampuannya seperti itu bagus. Ya, Miftah bagus punya keahlian sejak remaja, nanti besok boleh punya usaha bengkel las, ya terbesar misal buah kanan, ya tidak apa-apa, asal dulu kemampuannya. Jadi kalau disuruh-suruh sama orang yang sudah punya ilmu itu jangan males. Kalau disuruh sama orang yang punya ilmu jangan males, kita ambil dulu ilmunya. Nanti untuk mendapatkan uang, ketika kita sudah merasa kita mampu, kita buka usaha. Itu salah satu. Kalau di gambar tadi, ya tukang jahit. Nggak apa-apa. Masalah profesi itu jangan dipikirkan jangan mikir gini. Jadi tukang jahit itu rendah loh Bu, hina loh Bu. Tidak. Kalau kalian cari tahu keluar kursus jahit itu berapa, ya. Bahkan per baju, per pola bayarannya. Jadi jangan dilihat dari tidak matchingnya atau tidak stylenya pakaian. Jangan dikira orang yang berdasi itu selalu mahal bayarannya. Tidak. Mungkin kalian pernah lihat ada mamas-mamas jalan, mbak-mbak jalan di jalanan itu ya, pakai dasi, pakai kemeja, ya, sebagai sales marketing. Bukan dia sebagai pejabat di kantoran. Jadi jangan pandang suatu pekerjaan itu hina, tapi bagaimana pekerjaan itu adalah bermanfaat untuk diri kita. Jadi untuk gambar tadi sudah bagus ya, Mbak. Siapa tadi, Mbak Olive ya? Mbak Olive. Apakah pekerjaan itu termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Oke. Kedua gambar tadi angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Ya, Mbak Olive? Ya, termasuk dalam angkatan kerja karena usianya dan pekerjaannya yang sudah sesuai. Oke, jadi untuk menjadi dokter, contohnya kuliahnya saja minimal 7 tahun. Rata-rata orang kuliah itu lulusnya di usia misalnya 22 tahun. Ya, berarti usia 22 tahun itu sudah masuk angkatan kerja karena dia sudah punya tenaga, sudah punya pendidikan. Jadi sudah sesuai, sudah masuk dalam angkatan kerja. Begitu juga tukang jahit. Nggak mungkin anak usia 5 tahun sudah bisa jahit. Mungkin bisa jahit, tapi tugas sekolah aja dari dulu SD-nya misalnya bikin sapu tangan, itu pun masih dibantu orang tua karena masih takut tuh pakai jarum. Apalagi kalau yang sudah masuk profesi yang mencari orang tukang jahitnya, berarti usianya sudah harus sesuai. Ya, paham maksud Ibu sampai sini nih? Paham apa enggak paham? Baik, ini ada tugas ya. Tugas Ibu bagikan.
Tugas. Tadi sudah dibagi kelompok ya. Ini tugas kelompok. Kelompok ini kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 1 ya? Iya. Oh, kelompok 3 Bu. Kelompok 3. Kelompok 1. Mana yang kelompok 1 tadi? Ini Bu. Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 3. Oke, dan dipegang semua tugas kelompoknya. Oke, sebelum kalian mengerjakan tugas, masih ke materi ya. Nah, di sini ada tentang konsep ketenaga kerjaan. Konsep ketenaga kerjaan, macam-macam tenaga kerja. Tadi sudah Ibu jelaskan sedikitnya ya tentang profesi dokter, profesi tukang jahit, profesi tukang bengkel. Nah, ini termasuk salah satu macam-macamnya. Macam-macam. Tenaga kerja terdidik yaitu seorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu dengan cara sekolah. Misal pengacara, dokter, guru, dan lain sebagainya. Tenaga kerja terlatih, salah satunya yaitu mempunyai suatu keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Terus tenaga kerja tidak terdidik dan tidak contohnya ya, yang nomor 2 tenaga kerja terlatih, contohnya apoteker, terus mekanik. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, contohnya tukang kuli panggul itu contoh di pasar-pasar biasanya banyak ya. Kalau kita keberatan tuh, mungkin yang cewek apalagi keberatan belanja, suruh mamanya belanja banyak sayuran, beras, nggak bisa bawa. Nyari, tanya ke pedagang, Bu, kuli panggul di mana ya tempatnya? Kalian cari, boleh bayar jasa kuli panggul. Dibayarnya kayak mana? Bukan semau kalian ngasih uang ke adiknya jajan 1.500 tidak. Ditanya sesuai berat barang yang kalian yang kalian berikan. Masa dia misalnya bawa beras 1 pikul, kalian kasih cuma 5.000 tegel atau tega? Tidak deh, tidak tega ya, karena kita menghargai profesi orang lain. Jadi hati-hati ketika kita memberikan suatu jasa atau suatu bayaran kepada yang tidak tercantum nominalnya ya. Hati-hati dihargai, jangan asal memberikan upah kepada orang lain, ditanya dulu berapa Pak bayarannya ya, kecuali misalnya beras 1 pikul dia langsung minta 100.000 Mbak, kalian juga dikalkulasi ya, harus dipahami juga, nggak masuk akal. Ditanya ke sekeliling, Bu, biasanya Bapak kuli panggul ini bayarannya berapa ya kalau bawa beras 1 pikul ya, jangan takut untuk bertanya, biar kita terjadi kesesuaian, keseimbangan antara bayaran kita dengan barang bawaan kita yang diberikan kepada si Bapak kuli panggul. Asisten rumah tangga itu orang-orang yang bekerja di rumah orang lain, misalnya cuci baju, nyapu ya, bersih-bersih, itu asisten rumah tangga. Itu tidak terdidik dan tidak terlatih. Mungkin kalian sudah paham kalau untuk contoh-contoh antar macam tenaga kerjaan ini. Apa ada yang belum paham contoh-contohnya? Ada yang belum paham? Belum? Paham? Baik. Nah, jadi ini salah satu contoh yang mana tadi ada anak kecil ya, ada anak kecil bermain gitar. Kita melihat dari usianya, dia sudah pandai bermain gitar, tapi belum dikategorikan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang usia produktif. Produktif itu maksudnya memang masih kuat ya, masih gagal untuk bekerja. Contohnya kalian
ayah, ibu kan masih gagah kalau bekerja. Ini usianya 15 sampai 64 tahun, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berusia 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya, seperti anak sekolah dan mahasiswa, ibu rumah tangga atau orang cacat, para pengangguran sukarela. Nah, jadi kalau kalian terutama contohnya ya, kita nggak usah jauh-jauh mengambil contoh. Kalian kan usianya masih sekolah, walaupun usia kalian ada yang di atas, yang angkatan kerja ya, tapi kan kalian pokoknya yaitu sekolah, pekerjaan pokok kalian ya, mencari ilmu. Jadi kalian bukan angkatan kerja. Tuh. Permasalahan ketenaga kerjaan. Sebelum ke materi, bayangan kalian sebelum Ibu jelaskan, banyak nggak sih permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di sekitar kita atau bahkan di negara kita ini? Banyak ya. Makanya kenapa sih kok ketenaga kerjaan ini masuk dalam materi ekonomi? Itu sangat jelas banget tujuannya ya. Karena ketenaga kerjaan ini salah satu faktor di bidang perekonomian, kemajuan perekonomian ya. Nah ini contohnya apa ini? Kelihatan nggak? Contohnya apa itu? Orang sedang berdemo, meminta keadilan, menuntut keadilan ya. Orang sedang berdemo. Apa ada yang pernah ikut demo di kelas ini? Jadi ya, kalau kita tidak merasakan keadilan, biasanya akan bersuara. Problematika ketenaga kerjaan di Indonesia. Apa sih problematika itu? Ya tadi ya, permasalahannya dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, dan hak asasi manusia. Problematika ketenaga kerjaan di Indonesia ini biasanya upah rendah, ya. Upahnya rendah baik minimum maupun sektor. Jadi nyampe banyak orang-orang sekarang itu larinya ke luar negeri, terutama ke Jepang, lagi dipermudah karena gajinya besar, ke Korea, ke Taiwan. Banyak sekarang itu profesi yang mereka lari ke luar negeri. Bahkan ada, pernah Ibu lihat ya salah satu videonya, seorang lulusan sarjana S1 perawat, dia tahan atau rela jadi pembantu rumah tangga, jadi asisten rumah tangga. Karena dia berpikirnya yang penting gaji atau uang yang dia dapatkan, dia tidak memandang segi pekerjaannya. Karena dia mikir sekolah sudah tinggi, tapi kerja di Indonesia bayarannya rendah, sehingga dia lari ke luar negeri menjadi asisten rumah tangga. Dia mikirnya jadi asisten rumah tangga itu makannya gratis, ditanggung oleh yang punya rumah atau majikan ya. Nah jadi majikannya itu yang nanggung makan, terus tempat tinggal gratis nggak jadi asisten rumah tangga kalau yang minum? Gratis ya. Jadi dari segi keuangan pendapatannya besar, pengeluarannya kecil, sehingga dia berpikir uang dia besar, dia bisa memutarkan lagi uang dia untuk membiayai adik-adiknya yang sudah di usia sekolah. Jadi dia merasa bersalah kepada orang tuanya menyekolahkan dia tinggi-tinggi, tapi penghasilan dia kecil kalau dia kerja di Indonesia. Nah, kenapa Ibu menjelaskan salah satu tenaga kerja Indonesia yang lari ke luar negeri? Inilah permasalahan yang harus kita cari tahu, yang harus kita pecahkan. Bagaimana sih kalian besok kelas 11 ini, terutama lulusan pondok pesantren Darul Hikmah, harapannya bisa menjadi salah satu atau seseorang yang memberikan peluang pekerjaan kepada bangsa Indonesia. Salah satunya tadi Mbak Titi pengen jadi pengusaha. Mudah-mudahan tercapai ya, sehingga nanti Mbak Titi bisa membuka peluang untuk orang-orang Indonesia ya. Itu salah satunya. Jadi bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah tentang ketenaga kerjaan ini
pikiran wawasan yang selalu ditambah. Ini masalah tenaga kerjaan bisa kita lihat dulu ya. Ini ada salah satu video, sorry ya, ini belum terkonek ternyata. Ya, itu sambungkan dulu. Tentang permasalahan tenaga kerjaan. Ini ada salah satu video atau gambaran kita tentang permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Kita melihat. Pemirsa, awal tahun 2025 jadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Meski demikian, pemerintah memiliki jurus jitu menghadapi ancaman pada pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Gelombang PHK itu mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang semakin terasa. Penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar diduga akibat konflik geopolitik yang telah mengalami beberapa perusahaan di Indonesia. Bagi para pekerja yang terdampak PHK, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah. Persaingan ketat, keterbatasan lapangan kerja, dan kebutuhan akan keterampilan baru menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yasari mengungkap jurus jitu menghadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Menakar menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tetapi yang saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Jadi contoh tadi kami ke Kerawang, ya, tahun depan mungkin bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kemudian ke KMK di Batam koleksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat ada kasus reflex, ya, dinas provinsi mengatakan kami bersiap dengan belasan ribu juga, ya, memang pekerjaan kalau ya ada yang mau. Jika gelombang pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi, hal ini mengenai masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelompok menengah ke bawah menjadi rentan terhadap gejolak yang terjadi. Tim Jurnalis melaporkan. Bahwa di antara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita.
kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya, mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US$. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pada kata saya seperti itu, saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang. Efisien atau ada praktek-praktek yang tidak benar harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia praktek-praktek yang tidak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan, kalau tidak cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat. Saya kira itu pesan saya tadi. Ya tertutup karena saya banyak menegur juga direksi-direksi itu. Agak enak ditunggu dengan kalian. Oke. Ya, betul saja kita mendengarkan penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto di Presiden di pertemuan pada acara di JCC Senayan. Pertemuan terbuka protokol dan antara juga diikuti oleh sejumlah menteri dan pejabat di BUMN. Dan Prabowo Subianto memberikan arahan strategis terkait dengan Danantara, terutama dalam berkolaborasi dengan BUMN melalui. Oke, itu tadi ya. Kalian sudah lihat untuk permasalahan tenaga kerjaan di Indonesia. Tadi ada yang tahu nggak itu pas lihat gambar Bapak siapa? Prabowo, ya, Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi sampai Bapak Prabowo memberikan statement atau pengetahuan kepada kita, kepada masyarakat Indonesia ya tentang permasalahan tenaga kerjaan ini seperti apa yang harus kita sikapi. Makanya di sini kalian diberitahu dulu tentang materi ketenaga kerjaan biar nanti ketika kalian menjadi angkatan kerja itu tidak kaget. Misal besok kalian lulus menjadi siswa SMA, ada yang ingin mencari pekerjaan, mengadu nasib ke Jakarta dengan modal ijazah SMA, ya, dengan bermodal ijazah SMA. Bisa saja 1-2 bulan kita menjadi pengangguran. Pengangguran itu masa di mana kita itu mencari pekerjaan, ya. Kalian membuat berkat jalan sana sini seperti yang kalian lihat di video tadi ya. Salah satunya yaitu kita mencari pekerjaan. Ya, itu nanti akan kalian alami besok. Terus kita balik ke slide kita. Setelah melihat video YouTube di atas, apa yang dapat kamu
simpulkan terkait berita tersebut? Ada yang tahu? Mbak Nisrina, silakan Mbak Nisrina, apa kesimpulannya? Setelah melihat video tentang berita tenaga kerja di atas, saya menjadi lebih paham bahwa untuk menjadi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau siap kerja itu harus memiliki kemampuan atau skill dan juga pekerjaan yang sesuai. Pendidikan yang sesuai. Oke, terima kasih. Terus, apa yang dapat disimpulkan terkait penyelesaian masalah yang ada di video? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang dapat disimpulkan terkait masalah ketenagakerjaan dalam video? Ada yang tahu nggak? Siapa yang dapat mewakili? Siapa yang tahu? Tidak ada. Nah, jadi terkait penyelesaian masalah ketenagakerjaan yang ada dalam video tadi, kata Bapak Presiden ya, beliau menyerahkan kepada pengurus-pengurusnya ya, pada pengurusnya terutama bagian ketenagakerjaan. Kita tidak boleh memandang apa tadi? Memandang perbedaan. Salah satunya tadi suku. Jadi begini nih, dari zaman ke zaman ya, ini terkenal biasanya kita ada namanya istilah KKN, kolusi dan nepotisme. Jadi salah satunya misalnya ibu nih punya saudara kerja di kedinasan misalnya di bagian perpajakan, terus anak ibu besok pengen jadi pekerja atau salah satu bagian di kantor perpajakan tersebut karena gajinya besar mungkin ya. Terus ibu calling nih saudara ibu yang kerja di sana, itu telepon, "Hai Ahmad, ini anak saya mau bekerja di sana di kantor kamu di perpajakan, bawa ya anak saya." Udah, berapalah nanti uang yang kamu mau saya transfer. Nah seperti itu salah satu contohnya. Terus yang memandang suku misalnya, mentang-mentang kita hidup di Lampung, contohnya ya, ibu misalnya jadi gubernur Lampung besok, terus siapa di sini yang suku Lampung? Ada suku Lampung, Nisrina. Nisrina mentang-mentang murid ibu, alumni, terus nyariin ibu nih, aku kan orang Lampung, Bu Mai orang Lampung, aku mau datang ke rumah Bu Mai pengen jadi dinas di Tanjung Karang sana. Aku nggak mau hidup di Waikanan. Datengin ibu, misalnya ngasih amplopnya, "Bu, saya pengen kerja di bagian ini." Ibu karena memandang satu suku, ibu masukkan dia ke pekerjaan yang dia mau. Nah itu salah satu faktor perusak atau permasalahannya. Jadi orang yang pintar tadi terkalahkan dengan suku karena satu suku karena ngasih uang itu harus dihapuskan. Yang seperti itu tidak boleh lagi. Kata Bapak Presiden tadi akan ditindak keras, akan ditindak oleh Bapak Presiden. Misal contohnya dipenjara atau dikeluarkan dari pekerjaannya ya. Itu salah satu daripada video atau YouTube yang sudah kalian lihat tadi ya. Ada yang mau nanya nggak tadi tentang video tadi? Hah? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada kita ke upaya. Upaya itu apa? Apa upaya? Upaya apa? Sering dengar nggak bahasa upaya? Hah? Upaya itu adalah cara. Aduh, efek libur sebulan jadi lupa ya. Upaya itu adalah cara bagaimana kita berprosesnya mengatasi masalahnya. Coba dibaca dulu Mbak Arina, apa Mbak upaya mengatasi permasalahan? Baca. Ini baca slide-nya apa? Ya, terus nggak kebaca ya slide-nya ya? Oh, makanya udah ini juga ya, rabun ya. Oke.
Dibaca Mbak siapa ini? Ya Mbak Bella, baca Mbak. Apa Mbak upaya mengatasi permasalahan? Kelihatan juga ya. Upaya mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia ya, ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Salah satu contohnya yaitu pengembangan pendidikan vokasi kejuruan sesuai kebutuhan industri. Terus pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja atau BLK. Sertifikasi kompetensi kerja, ya itu untuk di bidang-bidang peningkatan kualitas pendidikan. BLK itu yang seperti apa sih Balai Latihan Kerja? Itu biasanya pemerintah mengadakan program atau bantuan-bantuan. Kalian kalau misalnya ingin di bidang produksi, itu bisa di kelurahan biasanya sudah menyediakan per kelurahan. Ada bantuan, masyarakatnya pengen punya produksi di bidang apa? Di bidang keripik. Nanti pemerintah memberikan bantuannya. Itu biasanya diperkelompokkan apa? PKK ya, ibu PKK. Ya, pernah dengar ibu PKK? Atau kelompok tani. Kalau yang tani itu salah satu pemerintah ingin memberdayakan masyarakatnya. Jadi tolong kalau kalian besok udah nggak sekolah, daripada nganggur, ada pelatihan-pelatihan seperti itu diikuti, daftar, ya, daftar, sangat bermanfaat itu. Selain gratis, ilmunya nanti manfaatnya ke diri kalian. Jadi kalau ada program apapun di desa kita itu, selagi itu kalian bisa, kalian sehat, ikuti. Jangan malas mencari ilmu, dimanapun itu kalian ikuti. Jangan sampai kita menunda kemampuan diri kita, menunda kesempatan namanya ya. Salah satu contoh, guru kalian ada Bu Nikmah, Bu Nani, itu dia pernah mengurusi tentang BLK ini di bidang jahit ya, dan di bidang industri. Silakan nanti kalau ada waktu komunikasilah dengan dia biar kalian lebih pahami tentang balai pelatihan. Gratis kalau mau ikut jahit di daerah 61 sana, Baradatu ya, silakan. Terus perluasan lapangan kerja. Jadi salah satu upayanya lagi perluasan lapangan kerja yaitu mendorong investasi dalam dan luar negeri. Terus dukungan kepada UMKM, pembangunan infrastruktur. Apa sih contohnya Bu? Mendorong investasi. Jadi pemerintah itu contohnya jangan mengambil pajak terlalu besar untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia ataupun barang-barang yang keluar. Karena selama ini untuk perdagangan antar luar negeri itu terkendala daripada biaya pajak, ya, biaya pajaknya termasuk mahal. Makanya ada namanya perdagangan legal dan ilegal. Ada yang resmi dan tidak resmi. Yang tidak resmi itu kalau di negara tidak boleh karena melanggar hukum. Kenapa dia sampai melakukan yang tidak resmi? Karena dia tidak sanggup bayar pajak, ya. Terus dukungan kepada UMKM. UMKM ini usaha-usaha kecil yang ada di sekeliling kita ya. Itu bagaimana caranya dibantu biar tetap berproduksi aktif. Contohnya apa? Kalau kalian membantu UMKM, ya kalian kalau ada tetangga yang dagang tempe, beli tempenya di tetangga kalian. Jangan langsung belinya di Shopee, padahal tetangga sebelahnya dagang tempe. Itu salah satu contoh kalau yang kalian bisa lakukan. Terus membangun infrastruktur. Membangun infrastruktur itu berarti dari keadaan jalan ya, keadaan jalan harus dibaguskan lagi oleh Bapak Gubernur atau Bapak Bupati, bagaimana masyarakatnya biar ketika membawa barang itu tidak terkendala di jalan. Itu salah satu contohnya ya. Terus pengembangan wirausaha ya. Jadi wirausaha itu salah satu faktor mengatasi permasalahan
dagang, buka warung, jadi apa namanya kalau dalam bahasa nasional jadi cengkau itu, jadi pembeli, pengepul dikit-dikit hasil pertanian, ya. Punya motor kan, punya modal motor, bisa bawa motor cari tuh, cari kopi 1 kilo 2 kilo dikumpulkan, beli ke masyarakat yang di pelosok-pelosok. Itu boleh melatih wira usaha kita. Atau kalian ngurus kambing, dijual belikan lagi kambingnya. Itu salah satu contoh wira usaha. Atau yang hobi masak, yang perempuan. Sekarang zaman modern ada nama aplikasi AI. Boleh kalian cari bagaimana menjadi pengusaha dari awal nol modal. Ada nanti dikasih caranya. Yang penting kalian taat, apa sih dalam artian kalian itu sabar melakukan tahapan-tahapan, karena untuk jadi wirausaha itu tidak langsung sukses. Ada namanya rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Kalau ada yang orang tuanya sekarang sukses, cobalah tanya orang tuanya bagaimana perjalanan dia untuk mencapai tahap yang sekarang. Ya, boleh ditanya. Atau kalian misalnya ada salah satu tokoh inspiratif dalam diri kalian, oh iya bapak itu sukses sebagai ini, saya pengen tahu ilmu dia. Pasti awal mula ilmu yang dia kasih dari kesusahan, ya harus tahu. Jadi jangan tiba-tiba langsung pengen sukses, tidak seperti itu. Harus ada tahapan. Terus peningkatan perlindungan tenaga kerja. Jadi kalau permasalahan ini ingin selesai, dari perlindungan tenaga kerja juga harus diperhatikan, terutama oleh pemerintah, berarti ya penegakan hukumnya, program tenaga kerja Indonesia atau orang-orang Indonesia yang kerja ke luar negeri itu seperti apa, pengawasan PHK sepihak. Tadi salah satu video itu yang kalian lihat tadi kan tentang PHK yang besar-besaran di tahun 2025. Kalau ada saudara yang jadi pekerja di kota, silakan tanya kalau dia kena PHK, kenapa bisa sampai kena PHK. Buat pembelajaran kalian besok kedepannya ya, kalian harus seperti apa. Jadi jangan sampai PHK besar-besaran di 2005 ini tidak terselesaikan. Kalau bisa di era kalian besok PHK itu sudah tidak ada lagi, ya. Pengendalian pertumbuhan penduduk, berarti pemerintah harus mengadakan program KB. Di rumah yang emaknya masih punya anak bayi atau sedang hamil ada? Ada. Kalian anak nomor berapa? 2. Jadi salah satu pemerintah ingin memajukan negaranya itu dengan penduduk yang diprogram atau jangan terlalu banyak anak, ya. Terus digitalisasi dan transformasi industri, mendorong transformasi digital, terus pelatihan digital. Nah, berarti digital itu sangat penting. Jangan sampai kita tidak terbawa zaman untuk hal-hal yang positif. Silakan kalian berkarya sebaik mungkin, semaksimal mungkin dengan menggunakan digitalisasi. Contohnya apa sih? Ketenaga kerjaan sekarang untuk wawancara aja melalui aplikasi namanya Zoom. Jadi kita tidak ketemu lagi dengan manajernya. Kita bisa dari jauh melamar pekerjaan. Berarti kalian harus bisa menggunakan aplikasi Zoom besok kalau udah lulus. Terus rata-rata pekerjaan itu menggunakan namanya komputer. Berarti kita harus punya kemampuan di bidang komputer, handphone, ya. Semua media kita harus punya. Bukan untuk hal-hal yang negatif ya, tapi untuk yang positif. Yang positifnya yang kita ambil, ya. Oke, tadi itu udah Ibu bagikan ya lembar kerja kalian. Untuk materinya tadi sudah paham ini yang Ibu jelaskan. Sebelum kita ke materi, sebelum kita ke lembar kerja kalian. Oke, dilihat apa yang sudah Ibu bagikan
yang tadi dibaca dan dikerjakan. Itu untuk tugasnya. Tadi sudah Ibu bagi kelompoknya ya, ada nama-nama kelompoknya. Untuk penilaian, oke, di sini dengar dulu ya. Tadi AKBD-nya udah Ibu bagikan. Kalian pilih nih untuk materi kalian presentasi apa. Di situ udah Ibu tulis ya. Kalian mau milih apa aja silahkan. Terus untuk penilaian tugas. Di sini yang Ibu nilai adalah penyampaian yang pertama. Ketika kalian nanti ke depan, kalian menyampaikannya seperti apa ya, kerjasama tidak dengan kawannya. Terus penampilan kalian di depan nanti ya, penampilannya kalian itu cara menyampaikannya seperti apa kalian males-malesan ya. Terus komunikasi verbal dan non verbal, maksudnya itu harus jelas apa yang kalian sampaikan. Tanggapan terhadap pertanyaan yang Ibu nilai. Jadi kalau ada kawannya yang nanya harus dijawab, bukan dimarahi nanti pas sudah keluar. Kamu tadi ya nanya banyak ke aku, jangan seperti itu. Kita selesaikan untuk tugas ini di dalam kelas, jangan sampai di luar kelas masih dibahas-bahas jadi keributan. Terus tentang isi daripada tugas kalian itu sesuai tidak dengan materi kita hari ini, yaitu ketenaga kerjaan. Untuk waktunya ini berapa menit ya? 20 menit cukup? Silakan dikerjakan sebaik mungkin.
kasih. Jadi silakan untuk kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2. Siapa perwakilannya maju? 3 anak. 3 anak, bisa semua. Yang lain nanti boleh membantu ketika temannya tidak bisa menjawab ya. Silakan, atau tidak bisa menyampaikan boleh kemudian. Boleh ke depan. Boleh ke depan. Orang tiga, silakan. Perwakilan yang di sini boleh nanti membantu menjawab ya, angkat tangan terus berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang menyampaikan presentasi kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pekerja terdidik dan pekerja tidak terdidik nyata, terutama dalam beberapa hal berikut. 1. Jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Pekerja terdidik biasanya bekerja di sektor formal seperti di kantoran, rumah sakit, sekolah, atau perusahaan. Mereka menjalankan tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan khusus atau pengetahuan tertentu seperti guru, perawat, atau pegawai administrasi. 2. Pekerja tidak terdidik cenderung bekerja di sektor informal atau pekerjaan fisik seperti buruh, tukang bangunan, pedagang kaki lima, atau pengangkut barang. Tugas mereka lebih mengandalkan tenaga dan pengalaman dibandingkan teori atau pendidikan formal. 2. Pendapatan dan kesejahteraan. Pekerja terdidik biasanya memiliki gaji tetap atau tunjangan daripada fasilitas tambahan seperti asuransi atau BPJS. Sebaliknya, pekerja tidak terdidik seringkali dibayar harian atau berdasarkan hasil kerja tanpa jaminan sosial atau fasilitas lain. Penghasilan mereka juga lebih tidak stabil. 3. Cara berpikir dan pemecahan masalah. Pekerja terdidik lebih cenderung menggunakan logika, analisis, dan teknologi untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja. Pekerja tidak terdidik biasanya mengandalkan pengalaman, intuisi, atau arahan langsung dari atasan untuk menyelesaikan tugas. 4. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi di era digital. Pekerja terdidik lebih mudah belajar dan menggunakan alat-alat baru seperti komputer, software, atau sistem kerja berbasis aplikasi. Sementara itu, banyak pekerja tidak terdidik yang masih kesulitan menggunakan teknologi modern karena keterbatasan akses dan pendidikan. Baiklah, di sini kita akan memulai sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh Saudara Bella. Silakan yang ingin bertanya. Ya, baik, Mbak Dinda, silakan. Silakan, ada tanggapan dari kawannya. Pekerja terlatih juga punya kesempatan kerja di luar negeri seperti teknisi, perawat, atau guru les profesional. Sebagai contoh pekerjaan terlatih tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda. Keduanya memiliki peran penting dalam masyarakat, namun pendidikan memberikan keunggulan kompetitif dalam hal peluang kerja, pendapatan, dan pengembangan diri. Maka dari itu penting untuk mendorong akses pendidikan dan peluang bagi semua lapisan masyarakat agar kesenjangan itu bisa dikurangi. Terima kasih. Ada lagi tidak yang memberikan tanggapan? Cukup. Selanjutnya ada yang bertanya lagi. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih kepada kelompok 2. Cuma ini Ibu lihat sepertinya sudah mulai mengantuk. Silakan berdiri sejenak. Kita silakan berdiri. Biar tidak ngantuk. Biar tidak ngantuk. Perhatikan, jika Ibu bilang up ke atas, up, klop, boom, injak kaki kawan kalian yang ada di dekat kalian. Paham? Up, klop, boom, boom. Paham? Ayo kita mulai. Siap? Masih ngantuk? Ulang lagi sekali lagi. Udah hilang ngantuknya? Hilang. Kita lanjutkan sesi diskusi kita kelompok 4. Silakan kelompok 4. Siapa perwakilannya? Ayo. Yang di belakang ini silakan bantu kawannya jika mendapat kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 modeling akan menyampaikan hasil diskusi kami. Saya Tidak Friliana sebagai moderator, sebelah kanan saya Refdi Olivia sebagai penjawab pertanyaan, sebelah kiri saya Intan Saputri sebagai narasumber. Kepada Mbak Intan, saya persilakan. Jumlah penduduk usia kerja terus bertambah. Pada Februari 2025, penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 216,79 juta orang, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa tantangan penciptaan lapangan kerja juga ikut meningkat. Mayoritas penduduk usia kerja masuk dalam angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, 153,05 juta orang adalah angkatan kerja yaitu yang bekerja dan yang sedang mencari kerja. Meningkatkan kualitas daya diri dan keterampilan, mengikuti pelatihan atau kursus vokasi, misalnya pelatihan digital, desain, pemasaran online. Belajar keterampilan praktik yang dibutuhkan dunia kerja saat ini seperti komunikasi, teknologi informasi, atau bahasa asing. Manfaat platform gratis atau terjangkau seperti prakerja. Selanjutnya kepada teman-teman yang akan bertanya, silakan. Ya, silakan berjalan. Saya dari nomor 3. Saya dulu. Contoh pelatihan atau kursus vokasi apa saja? Contoh pelatihan atau kursus vokasi yaitu pelatihan digital, desain, teknisi, pemasaran online. Selanjutnya ada yang ditanyakan kembali. Apa masalah utama dalam ketenagakerjaan saat ini? Masalah utama dalam ketenagakerjaan saat ini bukan hanya jumlah pengangguran, tetapi kualitas pekerjaan dan perlindungan tenaga kerja termasuk di sektor informal. Ada yang ingin ditanyakan kembali?
Cukup? Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Silakan kelompok 3 maju. Ayo, tiga-tiganya maju. Tiga-tiganya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi hasil kerja menjadi. Ini ada yang namanya Burhan sebagai penyampai materinya, dan ini Adil sebagai tanya jawab. Berikut pendapat saya mengenai perbedaan antara tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik yang ada di sekitar kita. 1. Tingkat pendidikan dan keterampilan. Tenaga kerja terdidik biasanya telah menyelesaikan pendidikan formal seperti SMA, perguruan tinggi, atau pelatihan keahlian tertentu. Mereka memiliki pengetahuan teori dan keterampilan teknis yang lebih berstruktur. Tenaga kerja tidak terdidik umumnya tidak menyelesaikan pendidikan formal atau hanya sampai tingkat dasar. Mereka lebih mengandalkan pengalaman kerja dan keterampilan yang diperoleh secara otodidak atau dari lingkungan. 2. Jenis pekerjaan. Tenaga kerja terdidik cenderung bekerja di sektor formal seperti kantor, lembaga pemerintahan, atau perusahaan yang memerlukan keahlian khusus, misalnya guru, perawat, insinyur, atau akuntan. Tenaga kerja tidak terdidik biasanya bekerja di sektor informal atau pekerjaan kasar seperti buruh bangunan, pedagang kaki lima, tukang ojek, atau pembantu rumah tangga. 3. Penghasilan dan stabilitas kerja. Umumnya tenaga kerja terdidik memiliki peluang penghasilan lebih tinggi dan pekerja yang lebih stabil karena mereka memenuhi syarat untuk posisi yang lebih baik dan bisa berjabatan. Sebaliknya, tenaga kerja tidak terdidik lebih rentan terhadap ketidakstabilan kerja dan upah yang lebih rendah, serta lebih sulit bersaing dalam dunia kerja modern. 4. Peluang karir dan mobilitas sosial. Tenaga kerja terdidik memiliki peluang lebih besar untuk naik jenjang karir dan memperbaiki taraf hidup. Tenaga kerja tidak terdidik sering kali sulit untuk berkembang, juga tidak mendapatkan pelatihan tambahan atau akses ke pendidikan. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya, silakan. Atau cukup? Tidak ada? Jika tidak ada, tidak ada, ya sudah. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika awal dan akhir ada salah kata, ada yang bertanya? Silakan. Tenaga kerja terdidik memiliki peluang yang lebih tinggi akan pekerjaan yang stabil. Apa demikian? Mengapa demikian? Karena mereka memenuhi syarat untuk posisi yang lebih baik dan bisa naik jabatan. Untuk Mas Baladi sudah jawabannya itu cukup. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Mungkin cukup sekian kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Di sebelah kanan saya ada Kang Kagra untuk jawab, dan sebelah kiri saya ada Kang Fahri untuk menyampaikan materi. Perbedaan antara tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik yang ada di kita cukup terlihat jelas, baik dari segi jenis pekerjaan, penghasilan maupun cara mereka menyelesaikan tugas. 1. Jenis pekerjaan. Tenaga kerja terdidik biasanya bekerja di sektor formal, seperti guru, perawat, pegawai kantor atau teknisi. 2. Penghasilan dan jenjang karir. Secara umum, tenaga kerja terdidik memiliki peluang penghasilan yang lebih tinggi dan jenjang karir yang lebih jelas. 3. Cara bekerja dan pengambilan keputusan. Tenaga kerja terdidik biasanya lebih mampu menggunakan teknologi, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah secara sistematis. 4. Kesimpulan, keduanya sama-sama penting dalam roda perekonomian, tetapi adanya perbedaan pendidikan sangat memengaruhi peluang kerja, kualitas hidup, dan kemampuan menghadapi perubahan zaman. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan. Apa manfaat tenaga kerja terdidik? Berperan dalam pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis data. Baiklah, saya ingin bertanya lagi. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya ke kelompok 1, dipersilakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka kami akan mengakhiri presentasi hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah memberikan hasil diskusinya dengan sebaik mungkin. Untuk hasil presentasi hari ini, untuk tadi sesi tanya jawabnya, kawan-kawannya sudah puas belum? Sudah jawabannya, sudah memahami. Terima kasih ya kepada semua kelompok. Terus kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, di sini kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Tadi Ibu sudah banyak menjelaskan untuk materi-materi daripada pekerjaan, bahwa bagaimanapun besok kalian akan menjadi seorang angkatan kerja ya, itu entah sesuai profesi kalian yang diharapkan ataupun tidak, karena biasanya pendidikan itu belum tentu sesuai dengan apa yang akan kita besok kerjakan. Bisa jadi kalian nanti sekolahnya pendidikan keguruan, besok jadi seorang wirausaha, atau kalian sekolahnya di bidang hukum tapi kalian menjadi guru, bisa jadi ya.
tergantung daripada apa yang kita nanti lakukan di depannya. Cuma harapannya kalian sudah memahami daripada pembelajaran hari ini, kalian sudah tahu apa masalah yang dihadapi, sehingga nanti kalian paham harus seperti apa, seperti upaya yang sudah kalian lihat di slide atau di pembelajaran tadi ya. Terus untuk materi minggu besok, pertemuan kita ini ada namanya tentang upah. Apa upah? Ada yang tahu? Upah, oke silakan. Apa upah? Upah adalah pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atas apa yang telah dia kerjakan. Upah itu adalah suatu imbalan atau hak yang diterima dalam bentuk uang ataupun imbalan. Mungkin waktu ini ibu kasih gambaran dikit ya. Waktu kalian kecil disuruh ibunya ke warung, beliin ibunya bawang, terus dikasih upah, kalian beli permen satu, itu sudah bahagia. Terus itu minggu besok ya. Untuk hari ini materi yang sudah ibu berikan, ada tidak yang masih belum paham? Ada tidak yang masih belum paham? Tidak. Tadi kalian sudah merasa mengikuti dengan baik tidak untuk kegiatannya? Insyaallah. Sudah ya? Sudah. Kalau memang sudah, coba apa kesulitan dan hambatan yang ditemui saat kalian pembelajaran? Apa yang kalian temui saat pembelajaran tadi? Tidak ada? Sudah mengerti semua jadi? Kalau kalian sudah paham, ibu rasa untuk materi hari ini sudah cukup ya. Kita bertemu lagi minggu besok dengan apa tadi materinya tadi? Materi upah. Jadi mudah-mudahan yang ibu sampaikan tadi kalian bisa memahaminya. Besok ketika kalian sudah lulus dari sini, harapannya mempunyai profesi sesuai dengan yang kalian harapkan dan bermanfaat untuk kehidupan orang lainnya. Untuk agenda hari ini ibu rasa cukup ya. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.